Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Di bawah puncak gunung hitam yang menjulang tinggi, Luo Feng berdiri diam di dekat tablet batu di kaki gunung, mencerna informasi yang baru saja dia terima. Di seberangnya, sebuah tangga batu yang panjangnya triliunan tahun cahaya dan memiliki jumlah anak tangga yang tidak diketahui jumlahnya, berkelok-kelok sampai ke puncak gunung di antara awan dan kabut berwarna-warni. Momen, Luo Feng membuka matanya dan menoleh untuk melihat tangga dengan senyuman di wajahnya. Ini sebenarnya ujian kemauan, haha. Jika ada yang lain, saya mungkin tidak bisa melewatinya, tapi saya bertekad untuk melewatinya, uji kemauanku di puncak gunung. Dari informasi yang dia terima, dia mengetahui bahwa tangga batu menuju puncak Gunung Qi di depannya adalah ujian untuk mendapatkan dua harta rahasia khusus di Gunung Qi. Ada pola rahasia khusus yang terukir di tangga batu. Begitu Anda menaikinya, semua kekuatan lain akan diblokir kecuali kekuatan tubuh itu sendiri. Dan saat mendaki, Anda akan menghadapi berbagai ujian kemauan. Bahkan tangga batu yang paling rendah pun memerlukan ujian kemauan yang setara dengan level Anda sendiri. Jika kesempurnaan dan kekuatan Kaisar Dewa datang untuk mengujinya, maka dia perlu memiliki kehendak sempurna Kaisar Dewa untuk berdiri teguh saat dia menaiki anak tangga pertama. Tetapi, ujian semacam ini mungkin sulit untuk dilewati oleh Kaisar Dewa lainnya, tetapi bagi Luo Feng, yang sangat berbakat dalam kemauan dan telah mencapai kesempurnaan Kaisar Ilahi setelah berlatih, Lai Yuan Shu, ujian kemauan ini sebenarnya lebih sulit. Ini sangat bermanfaat baginya. Biarkan aku melihat apakah ujian di Gunung Qi ini dapat menghentikanku. Dengan pemikiran di benaknya, Luo Feng pertama-tama mengirimkan informasi rinci tentang tes tersebut kepada Li Se. Kemudian dia mengambil satu langkah dan merasakan waktu dan ruang berubah tangga batu yang panjang. Fiuh, awan dan kabut warna-warni tiba-tiba turun dari puncak gunung, langsung menyelimuti seluruh Gunung Qi. Saat awan dan kabut turun, gelombang fantastis menyelimuti Luo Feng, menariknya ke dalam ilusi. Ujian kemauan secara alami lebih dari sekedar dampak kemauan. Jika ingin menghancurkan kemauan orang yang kuat, cara paling sederhana dan langsung adalah menyerang dengan kemauan yang lebih kuat, namun yang paling misterius adalah menyerang dalam ilusi yang tak terbatas. Anda bisa memahami kelemahan orang tersebut diuji, dan menggunakan kelemahan untuk menghancurkan kekuatan lawan. Namun, bagi Luo Feng, yang keinginannya telah mencapai kesempurnaan Kaisar Dewa, ilusi di tangga batu pertama dipatahkan olehnya hanya dalam sekejap, dan matanya kembali berbinar. Menurut informasi yang diberikan oleh tablet batu, metode uji kemauan di tangga batu ini diciptakan oleh penguasa Hunyuan yang mahir dalam ilusi di ruang Hunyuan tak terbatas. Jika Anda ingin lulus, Anda harus memiliki kemauan yang sangat kuat dan tidak ada kelemahan. Luo Feng berpikir dalam hati, saya telah mengalami banyak ujian kemauan di masa lalu. Yang paling sulit adalah mengenali menara bintang, tapi itu hanyalah dampak murni dari kemauan mengalami ujian ilusi ini. Tapi karena ini adalah ujian kemauan, tidak peduli apakah itu serangan kemauan atau ilusi, selama hatiku kuat, aku tidak akan tergerak sama sekali. Luo Feng berdiri di tangga batu pertama di kaki gunung, memandangi ujian kemauan yang tenang dan tak terduga ini dari kejauhan. Bagi saya, ranah kultivasi itu penting, tetapi kemauan lebih penting daripada ranah. Hati adalah fondasi jalur kultivasi. Wajah Luo Feng tenang, sejak saat itu begitu sulit di Menara Bintang, saya tidak pernah meragukan kemampuan saya. Dalam hati saya tahu apa yang saya inginkan. Sekarang, saya hampir mencapai puncak latihan saya, dan saya tidak akan meragukan hati saya. Seluruh tubuh Luo Feng sangat tenang, dan dia seperti pedang yang tersembunyi di sarungnya. Dengan suara langkah kecil, dia menaiki langkah kedua selangkah demi selangkah, hampir tidak terpengaruh oleh ilusi di langkah kedua, dan dengan cepat berjalan menuju tempat ujian kemauan yang lebih tinggi. Ketika Luo Feng masih lemah, dia telah mencapai 3 alam pikiran Hong, melihat pikiran seseorang dengan jelas dan langsung menunjuk pada hati sejatinya. Keadaan pikiran ini dapat dicapai oleh setiap praktisi yang telah maju selangkah demi selangkah dari keadaan biasa dunia. Belakangan, seiring dengan peningkatan alamnya, kondisi pikirannya juga terus meningkat.
Dia secara bertahap memperoleh pemahaman mendalam tentang dua kondisi pikiran yang terbagi dalam Hong, kesatuan surga dan manusia, hati yang polos, hati yang tak terbatas, dan hati yang tak terbatas, toleransi terhadap segalanya, dan bahkan memahami bahwa tidak ada perbedaan antara ketiga kondisi pikiran. Apapun jenis pola pikirnya, hanya pola pikir yang sesuai dengan Anda yang dapat terus meningkatkan kemauan Anda. Justru karena itulah tataran cita terakhirnya selalu berada pada taraf mengetahui pikiran seseorang dengan jelas dan langsung menunjuk ke hati yang asli, dan terus mempertahankannya sejak saat itu, menjadikan kemauannya setajam pisau dan tidak pernah tertutupi debu. Sejak saat itu, dia akhirnya berhasil mempraktikkan Lai Yuan Shu, membuat tingkat kemauannya selalu lebih tinggi daripada tingkat latihannya sendiri. Dalam hal jiwa, Luo Feng hanya sejalan dengan kondisi normal kultivasinya, yang jauh di belakang Li Ze. Namun, dalam hal kekuatan keyakinannya, Luo Feng telah jauh melampaui kebanyakan kaisar dewa. Bergerak maju selangkah demi selangkah. Awan dan kabut warna-warni telah menutupi seluruh gunung. Sosok Luo Feng, meski perlahan namun tegas bergerak maju, akhirnya menghilang ke dalam lapisan awan dan kabut warna-warni, seolah tanpa jejak. Ini adalah ujian kemauan. Selangkah demi selangkah, dunia mengandung ilusi, dan ilusi yang sebenarnya tidak ada habisnya. Namun, betapapun kuatnya ilusi itu, tampaknya hal itu tidak dapat menghentikan kemajuan Luo Feng. Keinginanku sudah lama setajam pisau di tanganku. Tidak ada hal eksternal yang dapat mengganggu keadaan pikiranku. Saya ingin menggunakan pisau di tangan saya dan keinginan di hati saya untuk membelah jalan menuju puncak. Ini saya, Luo Feng meraung di dalam hatinya, dan ketika dia mengambil langkah maju, dunia ilusi yang awalnya menampungnya runtuh, dan musuh yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya mengelilinginya semuanya hancur berkeping-keping dan menghilang. Begitu dia mengambil satu langkah ke depan, ilusi lain menimpanya. Saya harap Anda dapat menunda saya lebih lama dan membiarkan saya melihat kekurangan dalam pikiran saya. Luo Feng tidak menolak ilusi tersebut, tetapi malah mengambil inisiatif untuk membenamkan dirinya di dalamnya. Tepat saat Luo Feng sedang menjalani ujian dunia luar, suara mendesing. Sosok Li Ze tiba-tiba muncul di atas lembah di luar gua. Qishan ada di dalam gua itu. Li Ze melihat dari kejauhan dan melihat sebuah gua di pegunungan besar dan ngarai memancarkan gumpalan aura yang tidak dapat diprediksi. Qishan sebenarnya adalah ujian kemauan. Langkah pertama setara dengan alamnya sendiri. Li Ze mengangkat alisnya sedikit, jika aku pergi, bukankah itu ujian pertama dari kemauan sempurna Kaisar Dewa? Aku ingin tahu apakah itu akan menjadi ujian pertama dari keinginan sempurna Kaisar Ilahi. Saya kira begitu. Untuk lulus ujian, tingkat kemauan apa yang diperlukan, kesempurnaan Kaisar Dewa atau Hunyuan? Dengan pesan Luo Feng, Li Ze secara alami mengetahui isi ujian Qishan. Meskipun dia terkejut, dia tidak terkejut. Ujian apapun tidak lebih dari kekuatan tempur, bakat, pemahaman, kemauan, del. Karena permainan Tuan ini adalah untuk memilih Kaisar Dewa yang memiliki potensi untuk menerobos Hunyuan, tidak mengherankan jika ada ujian apapun adalah kesempurnaan. Jika Anda ingin menerobos, level Hunyuan tidak boleh memiliki kekurangan yang jelas dalam aspek apapun. Biarkan saya melihat apa yang luar biasa dari tes kehendak Qishan ini. Suara mendesing. Li Ze berpikir dan langsung jatuh. Dia tahu betul bahwa fluktuasi di depan Qishan pasti telah menarik Kaisar Dewa kuat lainnya. Jika dia masuk lebih awal, dia akan mendapat keuntungan. Tiba-tiba, di kejauhan, hampir miliaran tahun cahaya jauhnya di dalam kehampaan, aliran cahaya berhenti. Seekor binatang hitam raksasa dengan 8 tentakel yang memancarkan aura kehidupan sempurna Kaisar Dewa, mirip dengan gurita, muncul di kehampaan, mata di kepalanya yang besar bergerak sedikit, dan sekilas dia melihat gua itu memancarkan aura yang tak terduga, dan juga melihat apa yang terjadi. Li Ze dari Kam Kultivator. Mata binatang gurita hitam itu dingin, dan dia melihat sekilas Li Ze. Ngomong-ngomong, dia dan Luo Feng berada di kam pembudidaya yang sama. Dia pasti telah menerima panggilan. Dia tidak bisa diizinkan masuk. Meskipun dia adalah kuat, aku tidak. Dia juga tidak lemah, dan dia memiliki harta rahasia Hunyuan yang dapat menahannya. Membunuh. Siapapun yang dapat berkultivasi hingga tingkat yang kuat,
yang telah dibaptis selama bertahun-tahun dan ditempa oleh hidup dan mati, bukanlah orang yang memiliki kemauan yang tegas dan teguh. Saat singa melawan kelinci, dia juga menggunakan seluruh kekuatannya. Orang yang ragu-ragu, ya, tapi sangat sedikit. Oleh karena itu, saat dia memutuskan untuk menyerang Li Ze, gurita hitam raksasa itu segera mengambil tindakan. Wow, seberkas cahaya kaki muncul di sekitar binatang gurita hitam itu, langsung membentuk lapisan baju besi kaki dengan pola rahasia kompleks yang tak terhitung jumlahnya di luar tubuhnya. Boom boom boom, sebanyak 8 tentakel, seperti 8 pilar yang menekan dunia, terjalin dan mendistorsi ruang, dan langsung menghantam Li Ze dengan keras. Warna langit dan bumi berubah. Tidak ada transmisi jiwa, dan tidak ada komunikasi verbal sama sekali. Begitu mereka tiba di sini, monster gurita hitam itu langsung mengambil tindakan, dan menggunakan metode terkuatnya segera setelah muncul. Bahkan jika dia bukan lawanmu, dia masih bisa menjeratmu dan menunggu orang kuat lainnya di kam tiba. Mata binatang gurita hitam itu dingin. Ledakan. 8 tentakel berwarna kuning tanah, karena setiap mie instan dibungkus dengan armor harta karun rahasia Hunyuan, seperti 8 tongkat panjang harta karun rahasia Hunyuan yang mirip senjata. Masing-masing tidak terlalu kuat, tetapi ketika 8 tentakel disatukan, seperti satu tubuh, tapi misterius dan tidak biasa. Membawa 8 tentakel dengan kekuatan tak berujung, mereka menyerang dengan cara yang perkasa, merobek kekosongan dalam sekejap mata dan membanting ke tempat yang berjarak kurang dari 10 juta tahun cahaya dari Li Ze. Kam kehidupan bawaan Hunyuan telah tiba begitu cepat. Melihat serangan yang tiba-tiba itu, Li Ze berpikir dalam hati, dan dia sangat tegas, mengetahui bahwa akulah yang dia temui, namun dia mengulurkan tangan tanpa ragu-ragu. Dia pasti sudah tahu tentang gua itu. Lupakan saja, karena Luo Feng mengambil tes terlebih dahulu dan memiliki keuntungan, saya akan membantunya menunda beberapa waktu sehingga dia bisa melanjutkan tes lebih jauh. Li Ze memiliki banyak pemikiran yang mengalir di benaknya secara instan, selain itu diperkirakan orang lain yang terlahir dengan lumpur Kam Yuansheng juga tahu bahwa mereka datang ke sini. Ketika mereka tiba dalam jumlah besar, saya tidak akan bisa menghentikan mereka semua. Mohon informasikan kepada orang kuat lainnya di Kam Kultivator yang akan datang juga. Petik 2. Memikirkan hal ini, Li Ze segera mengirim pesan kepada Kaisar Dewa dari Kam Kultivator lainnya melalui token pesan. Pada saat yang sama, ledakan, aura Li Ze tiba-tiba meledak, dan dia langsung muncul di kehampaan di luar planet. Dia mendongak dan melirik ke arah tentakel yang melesat ke arahnya. Tubuhnya tiba-tiba membesar dan berubah menjadi raksasa Cian setinggi beberapa tahun cahaya, ditutupi baju besi di kehampaan dengan kedua kakinya, seperti raksasa prasejarah, memancarkan aura mengerikan. Wow, gelombang air laut yang dipenuhi api karma muncul di sekitar Li Ze, menghantam ke segala arah. Li Ze bisa merasakan luar biasa dari armor kaki lawannya, jadi saat dia memutuskan untuk mengambil tindakan, dia langsung mengaktifkan menara sumber merah Yehuo tanpa syarat apapun. Keluar, Li Ze memegang Heaven's Meeting Sword dan melambai ke arah 8 tentakel kaki di atas. Kilatan cahaya pedang tiba-tiba muncul, bersinar seterang batu giok berlapis kaca. Begitu muncul, ukurannya melonjak hingga ratusan ribu tahun cahaya, menutupi langit dan matahari. Bang! Cahaya pedang dan 8 tentakel kaki bertabrakan seketika. Boom! Tubuh Li Ze hanya sedikit gemetar. Namun, 8 tentakel kaki dari binatang gurita hitam itu langsung ditebas, terbang mundur ratusan juta tahun cahaya dengan tubuh besarnya sebelum berhenti. Mustahil. Gurita hitam raksasa itu merasakan kekuatan mengamuk di dalam tubuhnya, matanya membelalak tak percaya. Dia memiliki harta rahasia pertahanan Hunyuan. Bahkan jika dia bertemu dengan 10 makhluk teratas dari Kam lain selama pemilihan pendahuluan, dia tidak dapat menembus pertahanannya. Namun, hanya satu dari harta karun Li Ze yang telah mengurangi vitalitasnya. Bunuh. Binatang gurita hitam itu mengertakkan giginya, dan dengan pikiran, kekuatan garis keturunan Hunyuan yang perkasa dicurahkan dengan gila-gilaan, menyebabkan 8 tentakel kuning bumi bersinar terang, dan sekali lagi berubah menjadi aliran cahaya untuk menyerang. Kamu jelas bukan lawanmu, tapi kamu masih datang. Li Ze sedikit mengernyit, baiklah, jika aku membiarkanmu terjerat seperti ini, maka aku akan membunuhmu.
Wow, Lise mengayunkan Heaven's Meeting Sword di tangannya, menyerang lawan seperti kilat. Boom! Kedua belah pihak membombardir dan bertabrakan lagi dan lagi. Binatang gurita hitam itu menyerang dengan seluruh kekuatannya, namun ia masih tidak mampu menahan serangan Lise. Nafas hidupnya sedikit berkurang, namun serangannya sendiri tidak pernah bisa mendekati Lise. Sialan, binatang gurita hitam itu mengertakkan gigi, dia jelas hanya berada di peringkat kelima, bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak, aku tidak bisa terus bertarung langsung seperti ini. Itu akan memakan terlalu banyak. Tunggu sampai orang kuat lainnya tiba dan kemudian mengepung dia bersama-sama. Binatang gurita hitam itu memiliki sedikit tanda mundur di dalam hatinya. Dia sangat ingin menghentikan Lise, tapi dia tahu bagaimana maju dan mundur. Meski aku tidak mengerti kenapa Lise begitu kuat, itu tidak penting. Tiba-tiba, gurita hitam raksasa itu melihat ke kanan. Saya melihat tiga sosok besar muncul pada saat yang sama di kehampaan hampir puluhan miliar tahun cahaya di sebelah kanan. Tubuh mereka seperti ular raksasa yang bersinar dengan api, dan aura mereka sangat kuat menyerang Lise sebelumnya. Namun, tiga orang kuat dari kam kehidupan aneh tipe energi, Aoyun, Aoshui, dan Aoliang, tertarik dengan fluktuasi kelahiran di Qishan. Meskipun dia bukan kaisar dewa yang lahir di kam kehidupan Hunyuan, binatang gurita hitam itu mau tidak mau mengungkapkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Itu adalah tiga bersaudara Aoyun, Aoshui, dan Aoliang. Ketiga orang kuat dari kam kehidupan aneh tipe energi ini sangat kuat. Binatang gurita hitam itu diam-diam berkata di dalam hatinya, mereka ingin memasuki gua, tapi Lise adalah kendalanya, mereka pasti akan mengambil tindakan, saya masih punya kesempatan. Tunggu sampai banyak kaisar dewa dari kam kehidupan alami Hunyuan saya tiba, dan tekan mereka bersama-sama. Memikirkan hal ini, dia berhenti berpikir untuk menyerah. Apakah ketiga orang ini? Lise di sisi lain juga langsung mengenali mereka, yang tidak mengejutkan. Lagi pula, mereka tidak jauh dari sini sebelumnya. Lise bisa tiba lebih awal dengan kecepatannya, tapi tidak terlalu jauh sebelumnya. Ketiga kaisar dewa kehidupan aneh ini sangat kuat, hentikan mereka semua bersama-sama. Lise melirik ke gua di planet di bawah dari sudut matanya dan berpikir dalam hati. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe, untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti, bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua, terima kasih.